Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Semuanya sehat ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Dan hari ini kita mulai untuk ketua kelas, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk absen online-nya, kalian sudah semua tadi melaksanakan absen online? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau memang sudah, saya kan kemarin memberikan materi di classroom. Nah, kalian baca juga? Sudah, Ibu. Sudah. Kemudian di ini saya tampilkan slide dulu. Sudah terlihat slide saya? Sudah. Bisa kalian lihat di bagian awal ini ada prinsip-prinsip tata letak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip tata letak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi prinsip tata letak, kemarin kita belajar tentang format gambar. Ada ya yang masih ingat tentang format gambar? Ada yang bisa bantu saya untuk mengingatkan kembali? Ya, silakan. Absen berapa, Nak? Absen 20, Bu. Format bitmap CPU file ini umum digunakan pada sistem operasi Windows. Oke, terima kasih Metri ya. Sama-sama, Kemudian Ibu. ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Format bitmap yaitu PSD, BMP, JPG atau JPEG, dan GIF. Format vektor yaitu EPS, PDF, fix atau fix, dan TGA. Oke, bagus. Tadi sudah benar ya yang dibilang. Kalau format bitmap itu biasanya digunakan untuk sistem operasi Windows. Hanya kalau yang bitmap itu PSD, BMP, JPG, GIF. Kemudian yang vektor ada PS, PDF, fix, TGA, CDR juga ya. CDR karena kalian pakainya CorelDRAW itu juga termasuk vektor. Terima kasih ya tadi temannya yang sudah mengingatkan. Terima kasih banyak. Oh ya, tadi absen berapa? Intan absen berapa, Intan? Dan 23. Oke. Nah, itu kompetensi dasar kita ada letak. Yang selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita, jadi melalui praktikum, kalian diharapkan nanti mampu menganalisis dan mengkategorikan desain sesuai dengan prinsip. Nanti kan kita ada LKPD lagi. Penilaiannya nanti akan saya ambil dari keaktifan kalian dan presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian ya. Jadi saya harapkan kalian semuanya nanti bisa bergabung. Paham untuk penilaian kita hari ini? Paham. Paham, Bu. Kita lanjutkan ya. Untuk prinsip-prinsip tata letak ada 6 di handout sudah Ibu berikan. Itu yang pertama adalah porsi, kemudian keseimbangan, kemudian irama, kontras, kesatuan, dan prinsip keselarasan. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan. Untuk contoh lainnya, gambar-gambarnya sudah kalian coba cari di internet kan? Sudah, Bu. Sudah. Mungkin ada ya beberapa yang masih belum paham mana yang masuk proporsi, ada yang masuk keseimbangan atau irama. Nah, untuk kali ini supaya kalian lebih paham tentang contoh dari prinsip tata letak yang mana proporsi, yang mana keseimbangan, kalian mendiskusikannya dalam kelompok masing-masing berjumlah 2 orang. Masih ingat dengan kelompoknya? Masih. Masih kita pakai kelompok itu saja ya. Kalian diskusikan tentang prinsip-prinsip tata letak. Saya berikan LKPD-nya. Jadi saya menyiapkan beberapa buah gambar, kemudian kalian mengkategorikan masing-masing gambar ke dalam prinsip tata letak yang sesuai. Kalau yang di LKPD-nya seperti ini. Jadi analisis gambar berikut dalam kategori tata letak. Kategori tata letak kan ada 6. Jadi kalian nanti silakan menganalisis. Jadi gambar pertama ini masuk tata letak mana? Kalau dia ini masuk keseimbangan, jadi kalian nanti bilang kalau yang nomor 1 ini keseimbangan. Seperti itu. Paham untuk pengerjaannya? Paham. Yang lainnya paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Kalau sudah selesai nanti kalian mengerjakan, kalian bisa mengumpulkannya di bagian hasil LKPD. Kemudian untuk waktu kalian diskusi, saya siapkan di sini ada 15 menit. Cukup ya untuk 15 menitnya? Cukup, Bu. Oke, kalau memang cukup nanti saya harapkan kalian bisa melakukan diskusi di boleh Telegram juga boleh ya. Oh, nanti kalau ada pertanyaan kalian boleh bertanya dengan saya lagi di Meet ini juga boleh. Nanti masih saya aktifkan atau kalian boleh japri dengan saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan bisa langsung kalian kerjakan. Untuk cara mengerjakan sudah paham ya? Bisa kalian kerjakan? Sudah. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Siap, Bu. Sudah semua selesai melakukan diskusi? Sudah, Bu. Sudah, ya. Kalau memang sudah, kita langsung ke presentasi saja ya. Siap, Bu. Silakan siapa yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Wayan absen berapa? 13, Bu. Ya, silakan Wayan. Dari hasil diskusi kami, dari gambar
pertama yaitu kami dapatkan proporsi. Kemudian untuk gambar kedua itu irama, 3 Oke. kontra, keempat Ya. keselarasan, kelima Ya. kesatuan, keenam Oke. adalah keseimbangan. Bagus ya, terima kasih ya Wayan. Tanya jawabnya nanti kita lakukan di akhir presentasi ya sekalian. Siap, Bu. Selanjutnya, selain Wayan, siapa lagi yang bisa? Siapa mau duluan? Kapsen? Absen 24. Diskusi kami yaitu tentang prinsip tata letak. Yang pertama itu ada proporsi, kedua itu nah, Ya. yang keempat itu keselarasan, yang kelima ada kesatuan, enam ada keseimbangan. Oke, bagus. Lagi kelompok yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3, nomor absen 10. Hasil diskusi kami tentang prinsip tata letak adalah yang pertama ada proporsi, yang kedua ada irama, yang ketiga ada kontras, yang keempat ada keselarasan, yang kelima ada kesatuan, dan yang terakhir ada keseimbangan. Oke, bagus sekali. Lanjut presentasi kelompok berikutnya. Ya, Bu. Silakan. Saya perwakilan kelompok 7 nomor absen 23. Kami tentang analisis prinsip tata letak adalah yang pertama proporsi, yang Ya. kedua tiga keempat keselarasan, kelima kesatuan, dan keenam keseimbangan. Oke, bagus sekali. Lanjut untuk kelompok yang berikutnya. Saya Bu, Silakan. Absen berapa? absen 20. Jadi hasil diskusinya yang kami dapatkan, yang pertama ada proporsi, yang kedua itu ada irama, keempat keselarasan, yang kelima kesatuan, dan terakhir itu keseimbangan. Oke, bagus sekali. Lagi yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Saya perwakilan kelompok 4 nomor absen 03. Hasil diskusi kami tentang analisis prinsip tata letak adalah profesi, irama, kontras, keselarasan, kesatuan, dan keseimbangan. Ya, ini saya salah ya. Ini harusnya tata letak. Ini masih ternyata yang lama. Mohon maaf ya. Oke, bagus. Terima kasih ya, Fitri. Iya, Ibu, sama-sama. Nah, ada yang belum? Ya, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, kita masuk ke jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya, Bu, di mana saya bisa gunakan prinsip-prinsip Oke, tata letak ini, pertanyaan Bu? yang bagus dari Wiraguna. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Dari yang saya baca, prinsip tata letak dapat kita gunakan saat lihat desain contohnya saat poster. Oke, bagus. Jadi untuk prinsip-prinsip tata letaknya ini bisa kita gunakan pada saat kalian membuat desain poster. Untuk Wiraguna, bagaimana? Sudah puas dengan jawaban dari temannya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ada pertanyaan yang lain lagi? Tidak, Bu. Sudah cukup, Ibu. Nah, Bu. Nah, tadi untuk hasil diskusinya itu sudah benar ya yang dibilang oleh temannya. Gambar yang pertama ini adalah proporsi. Kemudian gambar yang kedua ini irama. Yang ketiganya kontras. Dan yang keempatnya keselarasan. Yang kelima kesatuan. Dan yang keenam adalah keseimbangan. Sudah tahu kan sekarang jawabannya? Sudah, Bu. Nah, terima kasih untuk penampilan kalian tadi sudah sangat bagus, jelas. Nah, untuk pembelajaran kita ada yang bisa menyimpulkan? Meka, silakan Meka. Baik, kesimpulan dari pembelajaran prinsip dari penjelasan saya tadi, saya pasti bisa membuat desain dengan prinsip tata letak. Oke, bagus. Terima kasih Meka. Ibu. Pembelajaran kita sudah bagus. Nah, sekarang silakan setelah ini kalian buka di classroom kita. Di akhir ini kalian silakan jawab di bagian evaluasi. Untuk pengerjaannya itu sampai nanti jam 12 malam ya. Untuk materi kita yang berikutnya itu adalah prosedur scanning gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain. Jadi untuk pembelajaran hari ini bisa kita akhiri. Sudah paham untuk pengisian evaluasinya hari ini? Sudah. Sudah, nanti silakan dikerjakan ya. Oke, silakan ketua kelas kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa mulai. Oh, sebelum kalian keluar dari Meet, tetap jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan, tetap jaga kondisi supaya sehat selalu ya. Oke, Google Meet bisa kalian akhiri.